Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang eksponensial, persamaan eksponensial, di mana persamaan eksponensial ini merupakan materi dalam matematika peminatan kelas 10 di SMA. Pada dasarnya, persamaan eksponensial itu terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bilangan pokoknya sama pangkatnya beda, kedua bilangan pokoknya beda pangkatnya sama, yang ketiga bilangan pokoknya beda pangkatnya beda. Sebenarnya ada satu lagi yang pemisalan, yang keempat. Tapi dalam hal ini kita batasi dulu yang 3 ini dulu. Nah, adapun untuk bilangan-bilangan pokoknya sama pangkatnya beda, itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama adalah A pangkat fx itu sama dengan A pangkat p. Ini bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A dan pangkatnya beda. Ruas kiri pangkatnya adalah fx, ruas kanannya adalah pangkatnya p. Kemudian yang kedua adalah A pangkat fx itu sama dengan A pangkat gx. Ini juga sama, bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda. Yang ketiga itu adalah hx pangkat fx itu sama dengan hx pangkat gx. Ini juga sama, bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda. Namun untuk bentuk 1, 2, dan 3 perbedaannya itu adalah di bilangan pokoknya. Kalau bentuk 1 dan 2 bilangan pokoknya itu adalah konstanta. Kemudian bentuk 3 itu bilangan pokoknya merupakan fungsi. Jadi nanti mengandung variabel. Yang kedua adalah bilangan pokoknya beda pangkatnya sama. Ini ada 2 bentuk. Berarti ini kita namakan bentuk keempat saja. Bentuk keempatnya adalah A pangkat fx itu sama dengan B pangkat fx. Ini bilangan pokoknya beda, pangkatnya sama. Yang kelima itu adalah fx pangkat hx itu sama dengan gx pangkat hx. Ini juga sama, bilangan pokoknya beda, pangkatnya sama. Tetapi di sini bilangan pokoknya, kalau yang bentuk keempat itu bilangan pokoknya adalah konstanta, bentuk kelima bilangan pokoknya merupakan fungsi. Kemudian yang ketiga, bilangan pokoknya beda, pangkatnya beda, itu nanti bentuknya ke-6 ini. Bentuk ke-6-nya adalah A pangkat fx itu sama dengan B pangkat gx. Nah, ini baik bilangan pokok maupun pangkatnya itu sama-sama beda. Untuk penyelesaian bentuk ketiga ini menggunakan logaritma nanti. Satu lagi sebenarnya ada bentuk keempat, yaitu menggunakan pemisalan. Tapi nanti kita bahas di luar ini, 3 ini. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah bentuk 1 dan bentuk 2. Bentuk 1 dan bentuk 2. Oke, kita bahas. Pada dasarnya bentuk 1 dan bentuk 2 itu tidaklah berbeda sebenarnya. Bentuk 1 bentuknya adalah A pangkat fx itu sama dengan A pangkat p. Kemudian bentuk kedua itu A pangkat fx itu sama dengan A pangkat gx. Nah, untuk bilangan pokoknya itu lebih dari 0 dan bilangan pokoknya tidak sama dengan 1 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya menemukan persamaan eksponensial seperti ini, maka nanti solusinya cuma 1, yaitu kita buat menjadi pangkat itu sama dengan pangkat gitu. Tapi dengan catatan, nih catatannya bahwa bilangan pokoknya sudah sama. Sebagai contoh 1. Nah, sebagai contoh 1. 4 pangkat x itu sama dengan 8. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial berikut. Kita lihat di sini, maka kita tahu bahwa bilangan pokoknya ini adalah 4, ini adalah 8. Nah, 4 dan 8 itu berbeda tapi masih bisa dibuat sama, yaitu sama-sama 2 bilangan pokoknya. Sehingga kita bisa ubah menjadi 4-nya adalah 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi x, 8-nya adalah 2 pangkat 3. Nah, kalau misalkan bilangan pokoknya sudah sama, maka nanti seperti tadi dituliskan bahwa solusinya adalah pangkat sama dengan pangkat. Sehingga kalau misalkan bilangan pokoknya sudah sama, maka solusinya adalah pangkat itu sama dengan pangkat. Berarti 2x sama dengan 3, sehingga didapat 2x sama dengan 3, sehingga didapat x sama dengan 3/2. Maka ini adalah penyelesaian dari 4 pangkat x sama dengan 8. Kemudian contoh kedua, 4
4 pangkat X plus 1 sama dengan 0,25. Nah, dari sini juga sama, kita punya di sini juga sama, kita punya 4 pangkat X plus 1 sama dengan 0,25. Bilangan pokoknya adalah di sini adalah 4, di ruas kanannya adalah 0,25. Kalau menemukan yang desimal, maka ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Sehingga didapat 4 pangkat X plus 1 sama dengan 0,25 itu adalah 25/100. Atau bisa disederhanakan menjadi 1/4. Nah, di sini kita tahu bahwa bilangan pokoknya di sini 4, di sini 1/4. Maka nanti ini bisa diubah menjadi 2 pangkat sekian atau 4 pangkat sekian. Itu sama aja. Andaikan kita ingin mengubah menjadi 4 pangkat sekian, maka 4 pangkat X plus 1 sama dengan, ini kan 4 pangkat 1 dipindahkan ke atas menjadi 4 pangkat negatif 1. Di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 4. Sehingga nanti solusinya adalah pangkat sama dengan pangkat. Berarti X plus 1 pangkat ruas kiri sama dengan negatif 1 pangkat ruas kanan. Didapatlah X sama dengan negatif 1. Ini kan plus 1, pindah ruas menjadi min 1. Maka X sama dengan negatif 2. Sehingga ini adalah penyelesaiannya. Contoh ketiga. Contoh ketiga adalah 2 pangkat 2X dikurangi 1 itu sama dengan 32. Ini juga sama, berarti yang kita butuhkan adalah membuat sama, kalau itu memungkinkan, membuat sama bilangan pokoknya. Di sini 2, di sini 32. Maka ini sebenarnya 2 dan 32 berbeda, tapi masih bisa dibuat sama, yaitu sama-sama 2 pangkat. Sehingga didapat menjadi 2 pangkat 2X kurangi 1 sama dengan 32 itu adalah 2 pangkat 5. Bilangan pokoknya sudah sama, sehingga kita bisa tuliskan menjadi pangkat sama dengan pangkat. Berarti 2X min 1 sama dengan 5. Karena yang kita butuhkan adalah X, sehingga bisa ditulis menjadi 2X sama dengan 5 ditambah 1. Pindah ruas, min 1-nya jadi plus 1. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 6/2. Sehingga didapatkan X sama dengan 3. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sederhana, ini termasuknya bentuk ke-1. Bentuk ke-1 cirinya apa? Bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda. Ini ruas kiri fungsi, ruas kanan dia konstanta. Tapi sebenarnya ruas kanannya mau fungsi lagi juga nggak apa-apa, itu paling masuk ke bentuk kedua. Tapi penyelesaiannya masih sama, yaitu pangkat sama dengan pangkat selama bilangan pokoknya sudah sama. Nah, sebagai contoh, contoh ke-4. Contoh ke-4, 9 pangkat X min 1 itu sama dengan 1/3 pangkat 4X dikurangi 1. Nah, kita lihat di sini kita punya angka 9. Di sini kita punya angka 9, kemudian kita punya angka 3. 9 dan 3 kan berbeda, tapi masih bisa dibuat sama. Yaitu 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi X min 1. Kemudian sama dengan 1/3 itu adalah 3 pangkat 1 dipindahkan ke atas menjadi 3 pangkat negatif 1, pangkat lagi 4X min 1. Sehingga didapat menjadi 3 pangkat, ini dikali 2X, ini dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat, ini juga dikali min 4X, ini dikali jadi min 1 dikali min 1 jadi plus 1. Nah, di sini kita sudah dapatkan bilangan pokoknya sama tetapi pangkatnya beda. Nah, kalau misalkan ketemu kayak gini kan bilangan pokoknya sama pangkatnya beda, maka solusinya adalah pangkat sama dengan pangkat. Sehingga bisa ditulis menjadi 2X dikurangi 2 itu sama dengan negatif 4X ditambah 1. Pindah ruaskan, karena yang kita butuhkan adalah X dan ini adalah persamaan linear, maka semua X pindah ke ruas kiri, yang tidak ada X pindah ke ruas kanan. Sehingga didapat 2X, negatif 4X pindah ke ruas kiri jadi plus 4X, sama dengan 1 tidak berubah. Negatif 2 yang pindah ke ruas kanan menjadi plus 2. Sehingga didapat 2X tambah 4X adalah 6X, sama dengan 3. X-nya adalah 3/6. Kalau disederhanakan menjadi bagi 3, 1/2. Maka ini adalah penyelesaian dari di atas. Ini termasuk bentuk kedua.
Tapi jadi kalian jangan bingung dengan bentuk 1 dan 2. Intinya ketika menemukan bilangan pokoknya sama pangkatnya beda, maka solusinya adalah pangkat sama dengan pangkat. Tapi dengan catatan bilangan pokoknya merupakan konstanta. Karena kalau bilangan pokoknya merupakan fungsi, nanti beda lagi itu masuknya ke bentuk ketiga. Contoh yang lain. Nah, kita kasih contoh yang agak dihubungkan dengan sistem persamaan di matematika wajib. Misalkan gini, contoh berapa tadi? Sekarang contoh 5. Oke, contoh 5. Contoh 5 katanya gini, tentukan himpunan penyelesaian dari 8 pangkat X min 1 sama dengan 4 pangkat Y, kemudian 9 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat Y plus 3. Nah, dari sini ini adalah sistem persamaan linear. Ini adalah sistem persamaan bentuknya eksponensial. Nah, pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sehingga kita selesaikan satu-satu. Dari sini kita tahu bahwa ini 8 bilangan pokoknya, di sini bilangan pokoknya 4, itu berbeda tapi bisa dibuat sama, yaitu sama-sama 2. 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian pangkat lagi X min 1, sama dengan 4-nya menjadi 2 pangkat 2Y. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka nanti kita ambilnya pangkatnya. Jadi pangkat sama dengan pangkat. Sehingga didapatkan di sini aja deh. 3 dikali X min 1 sama dengan 2Y dikalikan menjadi 3X. Kemudian ini kali ini dikurangi 3 sama dengan 2Y. Kita tulis menjadi 3X dikurangi 2Y, ini pindah ruas, itu sama dengan 3. Negatif 3-nya pindah ke sana. Kita punya satu persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang yang keduanya, 9 pangkat X sama dengan 3 pangkat Y plus 3. Ini 9 dan 3 itu berbeda tapi bisa dibuat sama, yaitu sama-sama 2, sama-sama 3 maksudnya. Berarti ini bisa ditulis menjadi 9-nya adalah, tulis dulu deh, 9 pangkat X sama dengan 3 pangkat Y plus 3. 9 itu adalah 3 pangkat 2, X berarti sama dengan 3 pangkat Y plus 3. Di sini sudah sama, bilangan pokoknya sama-sama 3, sehingga solusinya adalah pangkat, itu sama dengan pangkat. Dipindah ruaskan si Y-nya menjadi 2X dikurangi Y sama dengan 3. Kita punya satu lagi persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Karena yang kita cari adalah X dan Y, maka dan kita punya 2 persamaan linear 2 variabel, maka ini tinggal dieliminasi atau disubstitusi. Kita lanjutkan dengan eliminasi, misalkan 3X dikurangi 2Y sama dengan 3, kemudian 2X dikurangi Y sama dengan 3 juga. Nah, kita mau mengeliminasi apa? X atau Y? Kalau misalkan kita mau mengeliminasi X, berarti nanti koefisien X yang kita ambil. Lihat koefisiennya, di sini 3, di sini 2, maka nanti pengalinya adalah dibalik, 2, di sini 3. Kita kalikan 2 dikali 3X jadi 6X, kemudian 2 dikali negatif 2Y jadi negatif 4Y sama dengan 2 kali 3 itu sama dengan 6. 3 juga sama, dikalikan menjadi 3 dikali 2X jadi 6X, kemudian 3 dikali negatif Y jadi negatif 3Y sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Kita kurangi, 6X kurangi 6X habis 0, negatif 4Y dikurangi negatif 3Y berarti sama aja dengan negatif 4Y ditambah 3Y, hasilnya adalah negatif Y. Negatif Y sama dengan 6 dikurangi 9 sama dengan negatif 3, sehingga Y-nya sama dengan negatif 3 dibagi negatif 1. Y-nya adalah 3. Nih, kita ketemu. Karena yang dimintanya adalah X dan Y, maka kita nyari X-nya sekarang. Kita substitusikan si Y-nya ke salah satu. Boleh ini, boleh sini. Berarti misalkan saya substitusikan ke sini menjadi 2X dikurangi Y sama dengan 3, dengan Y-nya sama dengan 3 menjadi 2X dikurangi 3 sama dengan 3. Y-nya digantikan oleh 3 ini. Karena kita mau mencari X, maka 3 ditambah 3, negatif 3 ke ruas kanan. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Contoh ke-6, misalkan kita punya 4 pangkat X plus 3 itu sama dengan akar dari 8 pangkat X ditambah 5. Nah, berarti kita lihat di sini kita punya bilangan pokoknya adalah 4 dan 8. Ini kan beda tapi bisa dibuat sama, yaitu sama-sama 2.
bisa ditulis menjadi 4-nya adalah 2 pangkat 2 pangkat X plus 3 sama dengan 8-nya adalah 2 pangkat 3 kemudian X ditambah 5. Jangan lupa kalau misalkan ini akar pangkat 2, maka nanti pangkatnya menjadi per 2. Kalau akar pangkat 3 nanti pangkatnya per 3, diubahnya seperti itu. Ini bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita tulis solusinya, yaitu pangkat sama dengan pangkat, yaitu 2 dikali X plus 3 itu sama dengan 3 dikali X plus 5 per 2. Hasilnya adalah 2 dikali X berarti 2X, 2 kali 3 ditambah 6 sama dengan 3X ditambah 15. 3X ditambah 15 per 2. Nah, kita kali silang, yang mana dulu terserah. Misalkan ini dikali sini dulu juga boleh. 2 dikali 2X sehingga didapatnya 4X ditambah 2 kali 6 adalah 12 sama dengan 1 dikali sana berarti 3X ditambah 15. Karena yang kita butuhkan adalah X, maka yang ada X yang pindah ke ruas kiri, yang tidak adanya pindah ke ruas kanan. Sehingga didapat menjadi 4X dikurangi 3X itu sama dengan 15 dikurangi 12. Sehingga X-nya sama dengan 3. Maka ini adalah penyelesaiannya. Nah, kita coba lagi contoh ke-6. Contoh ke-6, 3 pangkat 4X dikurangi 5 dalam akar pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 4X ditambah 5 dalam akar pangkat 3. Misalkan gitu. Ini akar pangkat 2, ruas kanannya akar pangkat 3. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana? Sederhana. Sebenarnya ini bilangan pokoknya sudah sama. Bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 4X dikurangi 5. Jangan lupa, karena ini akar pangkat 2, maka nanti per 2 sama dengan 3 pangkat 4X ditambah 5 akar pangkat 3 berarti per 3. Bilangan pokoknya sudah sama sehingga bisa tulis menjadi pangkat sama dengan pangkat. Berarti 4X dikurangi 5 per 2 sama dengan 4X ditambah 5 per 3. Kita kali silang ini dikali ini menjadi 3 dikali 4X dikurangi 5 sama dengan ini dikali ini 2 dikali 4X ditambah 5. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 4X berarti 12X dikurangi 3 kali 5 15 sama dengan 2 kali 4X-nya 8X ditambah 2 kali 5-nya adalah 10. Karena yang kita butuhkan adalah X, maka pindahkan yang ada variabel X-nya ke ruas kiri, yang gak adanya pindah ke ruas kanan. Menjadi 12X dikurangi 8X itu sama dengan 10. Di sini min 15 pindah ke ruas kanan jadi plus 15. Sehingga didapatkan 4X sama dengan 25. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 25 per 4. Maka ini adalah penyelesaiannya ya. Jadi sebenarnya bentuk 1 dan bentuk 2 pada dasarnya itu sama, yaitu bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda, dengan bilangan pokoknya merupakan konstanta. Maka solusinya pun sama, solusinya yaitu pangkat sama dengan pangkat gitu ya. Nah, ini dua bentuk ini adalah dua bentuk dari ini yang pertama, bilangan pokoknya sama pangkatnya beda. Jadi kita sudah bahas ini dan ini. Nanti kita bahas bentuk ketiga untuk poin pertamanya, yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Barangkali ada pertanyaan, silahkan dituliskan melalui kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.